di markas besar PBB di kota New York. Halo, selamat malam Virginia waktu Indonesia. Selamat siang waktu New York, Irsal. Ya, apa saja yang menjadi fokus sidang umum PBB kali ini dapat informasikan? Ya, dalam sidang umum PBB yang ke-76 kali ini, dua fokus pertama memang masih pada pandangan pandemi COVID-19, dan yang kedua adalah menanggulangi krisis yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Dua topik ini memang selalu berulang-ulang dari tahun lalu, memang sama seperti ini ya. Dan kemarin seperti yang disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres dalam pidato pembukanya, dia juga menyampaikan bahwa saat ini dunia itu berada dalam keadaan yang paling terancam dan paling terbelah. Ini berkaitan dengan pandemi COVID-19, di mana menurutnya pandemi itu mengakibatkan ketimpangan yang terjadi atau ketimpangan soal isu-isu ekonomi, sosial, juga ketimpangan gender itu semakin teramplifikasi, terutama karena adanya pandemi COVID-19. Selain itu, ia juga menyampaikan adanya misinformasi yang mengakibatkan polarisasi yang terjadi dalam kelompok-kelompok, selain juga menyatakan atau mengadres tentang isu konflik yang terjadi di Afghanistan, Yemen, dan Ethiopia. Sejumlah solusi ia tawarkan, termasuk untuk stick to the plan, tetap berusaha untuk mencapai cita-cita PBB untuk mencapai menggunakan multilateralisme atau bekerja sama secara dialog untuk mendapatkan solusi-solusi dari masalah-masalah global tersebut. Irsal. Baik, bagaimana dengan giliran Indonesia yang tampil dalam sidang umum dan apa saja agenda delegasi Indonesia kali ini pada sidang umum PBB, Virginia? Seperti yang tadi Anda sampaikan bahwa hari ini nanti sekitar pukul 2 atau pukul 3 siang, Presiden RI Joko Widodo akan menyampaikan pidatonya secara virtual, jadi tidak langsung berada di dalam markas PBB ini, karena memang saat ini markas PBB itu sangat terbatas ya. Untuk masuk ke dalam saja itu memang ada butuh protokol lanjutan, dan bagi awak media itu tidak bisa masuk ke dalam. Nah, selain itu Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk menyampaikan pidatonya secara virtual, dan sebelumnya Kementerian Luar Negeri bersama dengan Bu Retno Marsudi sudah ada di kota New York sejak hari Minggu lalu dan melakukan beberapa kegiatan meeting bilateral regional dengan beberapa negara-negara partner untuk bekerja sama dalam beberapa isu, termasuk penanganan COVID-19, lalu juga mencapai atau menciptakan perdamaian melalui dialog dan multilateralisme. Dianalisis oleh sebagian analis mengacu pada negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok. Ini membuat atau meng-highlight apa sebenarnya yang divisikan oleh seorang Presiden Biden tentang masa depan Amerika dan bagaimana ia menanggapi diplomasi multilateralisme, terutama di panggung PBB. Baik, dan yang mungkin menarik banyak perhatian ketika sidang umum PBB kali ini di New York adalah penampilan BTS yang menarik perhatian banyak orang. Mengapa begitu, Virginia? Ya, BTS ini bukan pertama kalinya ya mereka tampil di PBB. Sebelumnya juga sempat datang ke PBB dan menyampaikan pidatonya. Dan kalau kita runtut sejarahnya nih, PBB UNICEF, salah satu bagian dari PBB yang mengurus soal anak-anak, itu sudah bekerja sama dengan BTS sejak tahun 2017. Nah, kolaborasi ini dianggap penting kembali ketika PBB ingin untuk merangkul generasi lebih muda, dan mereka ingin untuk membuat beberapa visi mereka serta juga agenda PBB, terutama agenda berkelanjutan itu untuk lebih dekat dengan masyarakat atau generasi selanjutnya. Nah, penampilan BTS ini kalau misalnya kita lihat ya dari di channel YouTube PBB sendiri, di antara semua video itu penampilan mereka yang ada di dalam aula itu adalah video yang paling ditonton hanya dalam waktu 2 hari. Saat ke YouTube dan lihat views-nya itu udah sampai 13 juta. Bayangkan dalam 2 hari, sementara yang lainnya video PBB itu belum banyak yang ditonton dan sekitar dalam kisaran ribuan saja. Jadi untuk mengattract atau menarik perhatian dari generasi muda agar bisa mengetahui apa sebenarnya organisasi PBB, bagaimana PBB bekerja, dan bagaimana agenda apa saja yang relevan dengan mereka, tentu butuh atraksi seperti dari BTS ini. Namun sejauh ini yang kita lihat memang selain ketertarikan dari generasi muda ini, tentunya diharapkan keberlanjutan dari kerjasama ini punya hasil yang lebih signifikan dan tentunya punya hasil yang bisa
berdampak lebih lagi kepada generasi selanjutnya. Baik, memang BTS ini satu-satunya boyband Korea Selatan begitu yang berhasil menembus salah satu penghargaan bergengsi di Amerika Serikat begitu ya. Makanya mungkin BTS bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk pengembangan program-program dari apa yang dibahas oleh sidang PBB. Terakhir mungkin Virginia, kalau kita bisa lihat perbandingan antara Indonesia dengan Amerika secara umum, menurut Anda bagaimana kondisi COVID-19 di sana? Karena di Indonesia masih menjadi perhatian ketika ada kekhawatiran gelombang ketiga akan melanda Indonesia kembali. Virginia. Seperti saat ini saja, misalnya dalam settingan PBB atau settingan Majelis Umum Sidang PBB, di mana di kota New York ini sebenarnya pada awal kasus COVID-19 atau pada awal pandemi itu memang salah satu epicentrum atau pusat dengan angka COVID kasusnya itu paling tinggi di Amerika Serikat. Saat ini mereka cukup confident, cukup percaya diri untuk membuka kembali, bahkan mengundang hampir 100 lebih pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, dan ini bukan orang biasa ya. Mereka mengundang mereka datang ke sini dan mengadakan acara di dalam gedung PBB yang konotasi yang mana itu tertutup ya di dalam acara ini. Namun memang ada beberapa prokes atau protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Misalnya harus divaksinasi atau menggunakan masker dalam ruangan tertutup. Nah, kewajiban-kewajiban seperti ini memang diterapkan terutama di beberapa toko swasta yang punya kuasa untuk memberikan aturannya sendiri. Terus pemerintah federal sendiri tidak memberikan mandat secara pasti, namun mereka memang mengatur lewat perusahaan atau aturan-aturan itu dikeluarkan oleh negara bagian tertentu agar aturan itu punya spesifikasi dan menyasar pada kondisi dari setiap negara bagian itu. Jadi memang pemerintah pusat itu tidak terlalu banyak mengatur, namun negara bagian yang mengatur sesuai dengan kondisi dari daerahnya masing-masing. Baik, luar biasa. Terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan langsung dari New York terkait dengan sidang umum PBB. Selamat kembali bertugas, Virginia. Sampai jumpa.